108. Harry akan sangat senang jika dapat mengetahui lebih banyak tentang mobil mewah kelas atas Bentley, tetapi dia hanya bisa melihat gambar dan spesifikasinya saja di internet. Tentunya, dia tidak akan bisa merasakannya secara langsung. Tapi apakah seseorang yang cacat mampu membeli Bentley? Harry berpikir ini pasti sebuah lelucon. May dan Nore juga tercengang ketika mendengar tentang mobil itu. Apakah Sean sedang memprolog semua orang? Dia mengatakannya dengan sangat mudah, seolah-olah Bentley adalah mobil biasa yang banyak terlihat di jalan. Sekalipun mereka mencoba mencarinya di kota Riverfall, mereka dapat menghitungnya dengan mudah karena hanya ada sedikit mobil mewah seperti Bentley itu. Namun, Diana hanya mencibir. Melihat ke teman sekelasnya, dia mengejek. Haha, Nor, tampaknya tunanganmu bukan hanya orang kecet tapi juga orang bodoh. Apa penyakitnya berulah lagi? Nor mengerutkan keningnya. Dia menanggapi dengan pelan. Sean bukan orang bodoh. Diana tersenyum mengejek dan bertanya. Lalu kenapa dia suka melontarkan omong kosong? Harry ikut menanggapi dengan senyum yang sama tidak menyenangkan. Sayang, lagi pula, tidak ada salahnya untuk menyombongkan diri. Tidak ada yang bisa kita katakan. Kita tidak bisa melakukannya seperti mereka. Kita hanya mampu membeli BMW seri 5 yang biasa saja. Sambil berbicara, Harry mengulurkan tangannya dan menunjuk pada mobil yang telah dia pilih. Mobil itu adalah BMW seri 5 berwarna coklat. Terlihat elegan dan megah. Harganya sekitar 1,4 miliar rupiah. Diana memegang lengan Harry dan bersikap kekanak-kanakan. Wow, sayang. Kamu luar biasa. Aku suka mobil ini. Dia berteriak dengan sengaja. Haha. Jika kamu menyukainya, mari kita beli. Karena aku bukan tipe orang yang suka menyombongkan diri, maka aku tidak bisa menyombongkan diri dengan membelikan Bentley untukmu. Haha. Sambil tertawa, Harry melirik Sean dengan penuh kebencian. Dia tidak percaya bahwa seorang pria cacat di kursi roda itu memiliki keberanian untuk menertawakan dia di depan pria itu. Terserah, apa seorang pria cacat ini bisa mengendarai Bentley? Diana tertawa keras, lalu meraih lengan Harry untuk pergi. Pembicaraan itu sungguh menyinggung. Norm mengepalkan tangannya. Dia ingin membalas, tapi kata-kata Danny itu membuatnya tidak mungkin untuk membalasnya. Sean memang orang yang cacat, jadi Nora hanya bisa diam menerima penghinaan itu. May juga sangat marah saat melihatnya dari samping. Dia segera menyalahkan semuanya pada Sean. Hal yang paling tidak bisa diterima olehnya adalah selama Nor diganggu, Sean tidak bisa berbuat apa-apa. May berpikir kehadiran Sean tidak ada gunanya. Mari kita pergi, Sean. Nor menundukkan kepalanya sedikit, menggenggamkan tangannya dengan erat di pegangan kursi roda, dan menghela napas pelan. Dia sudah siap untuk meninggalkan tempat itu. Tunggu. Sean menggoyangkan kepalanya sedikit, lalu memutarkan sendiri kursi rodanya. Dia mendorong dirinya ke arah Diane dan Harry. Sean bukan tipe orang yang suka memprovokasi siapapun. Namun, jika orang lain memprovokasi dia, maka mereka akan menjadi musuhnya. Saat menghadapi musuhnya, Sean tidak pernah berbelas kasihan. Sambil menggoyangkan jam tangannya yang bermerek mewah di pergelangan tangannya, Harry sengaja bertanya dengan keras. Apa ada promosi untuk mobil ini? Jika harganya sesuai, kita akan mengambil mobil ini hari ini. Seorang pramuniaga bergegas datang. Tuan, saya bisa memberikan beberapa bonus untuk Anda. Sebagai seorang pramuniaga, dia langsung mengetahui pelanggan seperti apa Harry. Seketika, dia tahu bahwa Harry adalah calon pelanggan potensial utama. Untuk orang-orang seperti ini, kemungkinan mereka dapat melakukan penjualan sangat tinggi. Harry tersenyum dengan arogan dan segera berbicara. Baiklah, kalau begitu. Saya mau mobil ini.
Tiba-tiba, ada suara terdengar dari belakang, menyela kata-kata Harry. Nada suaranya tenang dan pasti. Harry langsung memutar kepalanya dan mengerutkan keningnya pada Sean. Apa maksudmu, orang cacat? Kilauan matahari tidak bersahabat, dan nadanya dingin. Noor dan May tercengang dengan perkataan Sean. Kemudian, mereka bergegas berjalan menghampirinya. Sean, kamu... Noor menarik pakaian Sean dan berkata dengan pelan. Mereka telah memutuskan untuk membeli mobil itu lebih dulu. Itu memang maksud aku untuk mengambil apapun yang mereka lihat. Sean berkata pelan. Dia memutar kembali kursi rodanya dan datang ke samping BMW seri 5 itu. Sean melihat pada pramuniaga itu dan mengulangi perkataannya. Saya mau mobil ini. Pramuniaga itu merasa berada dalam posisi yang sulit. Baik. Dia terdiam. Diana meraih lengan Harry dan mengeluh kekanak-kanakan. Sayang, lihat apa yang dia lakukan. Jangan biarkan dia mendapatkannya. Aku mau mobil itu. Dia menoleh pada Sean dan mengejek. Apa kamu pikir, kamu bisa merebut apa saja dari Harry dengan kemampuanmu yang terbatas itu? Sebuah cibiran tampak di wajah Harry. Dia tidak menyerah begitu saja. Saya beli mobil ini dengan pembayaran penuh di muka. Harry tampak sombong dan sangat bangga. Dia ingin melihat apa yang akan Sean lakukan untuk menghadapinya. Namun, Sean hanya berkata samar. Saya ingin membayar dengan mencicil. Hahaha. Mencicil. Harry mencemooh. Kenapa kamu mencoba membeli mobil, padahal kamu tidak punya uang? Apa kamu akan membayar uang muka 2 juta rupiah, dan membayar sisanya 1,3 miliar rupiah dengan mencicil? Dan Harry tertawa mendengar lelucon mereka yang merendahkan itu. Mereka selalu mengira bahwa membeli mobil dengan pembayaran penuh di muka menunjukkan kekayaan seseorang. Kata-kata Sean itu membuat mereka tertawa tanpa henti. Namun, tanpa diduga oleh Harry, pramuniaga itu menghampiri Sean setelah mendengar tawaran Sean. Maafkan saya, Tuan. Apakah Anda ingin membayar mobil ini dengan mencicil? Sean mengangguk dan menyetujuinya dengan suara pelan. Pramuniaga itu sangat senang setelah dia mendapatkan persetujuannya. Dia mengangguk berulang kali. Baik. Pramuniaga itu berkata, Tuan, saya bisa mengatur cicilannya untuk Anda. Harry terkejut melihat perubahan itu. Dia mengerutkan keningnya dan menghentikan pramuniaga itu. Tunggu, apa maksudmu dengan ini? Harry bertanya pada pramuniaga itu. Kamu menolak pembayaran penuh saya dan memilih menerima pembayaran dengan mencicil. Apakah dia terlihat dapat membayarnya? Pramuniaga itu batuk dengan nyaring sebelum berkata, Tuan, ini urusan bank, apakah dia dapat memenuhi pembayarannya atau tidak? Namun, penjualan kami memberikan prioritas kepada pelanggan yang memilih untuk mencicil. Pramuniaga itu menggoyangkan kepalanya sedikit, tidak melihat sedikit pun ke arah Harry. Bab 109. Kamu. Panggil manajer kamu ke sini. Apakah ini pelayanan yang saya dapatkan karena membayar penuh? Harry berteriak dengan geram saat mendengarnya. Biar aku tebak. Kamu belum pernah membeli mobil sebelumnya. Sean tiba-tiba berkata dengan nada tenang, dengan sedikit ejekan di matanya. Apa maksudmu dengan itu? Wajah Harry memerah dengan semakin marahnya dia. Sean menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Membayar dengan mencicil akan menghabiskan sedikit lebih banyak uangnya, tapi itu sepadan jika itu berarti membuat Harry marah. Keduanya baik Harry maupun Diane geram luar biasa. Seseorang yang cacat telah merampas mobil yang mereka minati. Mereka benar-benar tidak terima melihat hal itu. Sally, ada apa? Saat itu, seorang pria paruh baya keluar dari dalam toko. Begini, Tuan Zane. Kedua pelanggan ini tertarik pada mobil yang sama. Salah satu dari mereka ingin membayar lunas, sementara pria yang di sini memilih untuk mencicil. Demikianlah perselisihannya dimulai.
Pramoniaga wanita itu segera melaporkan semuanya pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengerutkan keningnya. Wajarnya, penjualan mobil akan memprioritaskan pelanggan yang memilih membayar dengan mencicil. Sudah menjadi kebiasaan bahwa penjualan mobil lebih suka pelanggan mereka membayar dengan mencicil daripada secara penuh. Pria parubaya itu melihat pada Harry sebelum melihat pada Sean. Lalu, dia membuat keputusannya. Sean menggunakan kursi roda dan berpakaian sangat biasa. Sudah jelas, dia bukan orang yang kaya. Singkatnya, dia mungkin memilih untuk mencicil karena dia tidak punya uang untuk membayar secara penuh. Lalu bagaimana dengan Harry? Harry menggunakan pakaian bermerek mewah. Jelas bahwa dia kaya raya. Dengan kata lain, Harry adalah seseorang dengan kedudukan sosial yang tinggi. Sementara, Sean mungkin hanya orang biasa. Meskipun cicilan akan membuat mereka menghasilkan lebih banyak uang, manajer itu berpikir pada jangka panjangnya. Bagaimana mungkin mereka bisa menyinggung orang kaya seperti Harry hanya untuk menghasilkan sedikit lebih banyak uang? Sally, kamu telah melakukan kesalahan di sini. Tidak apa-apa jika tuan ini ingin melakukan pembayaran penuh. Ini lebih tepat untuk kasus ini. Pendirian Tuan Zane tercermin dalam kata-katanya. Tapi, itu. Pramoniaga wanita itu tertegun sejenak, tetapi segera mengerti apa yang dimaksud oleh Tuan Zane. Dia segera mengangguk menyetujuinya. Saat Harry mendengarnya, dia melihat pada Sean sambil tersenyum dingin. Kamu hanyalah orang cacat. Apa hak kamu memperebutkan mobil itu denganku? Pikir Harry. Kekayaan dan statusnya terlihat jelas oleh semua orang. Manajer penjualan mobil itu tentu saja harus memprioritaskan pelayanannya pada Harry. Oh, Nore, sepertinya mobil ini akhirnya akan menjadi milik kita. Kamu harus berhenti mencoba untuk berlaku seperti kamu lebih baik dari penampilanmu. Jujur saja, kamu seharusnya membiarkan dia tetap di kursi rodanya. Beberapa orang hanya cocok duduk di kursi roda. Hehe. Diana dengan senang tersenyum pada Nore. May mengatupkan giginya. Sean yang idiot mencoba memperdebatkan pembayaran penuh dengan mencicil. Dia sama saja meminta untuk dipermalukan. Seperti yang telah aku katakan sebelumnya, aku akan membayarnya dengan mencicilnya. Berikutnya, Sean menekankan apa yang dia inginkan. Setelah dia mengatakan itu, sebuah kartu kredit dilemparkan ke kap mobil. Oh, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu bisa mendapatkan mobil itu dengan membayarnya secara mencicil? Benar-benar sebuah lelucon. Jika kamu dapat merebut mobil ini dari tanganku hari ini, aku akan terkesan. Harry mulai merasa bahwa Sean memang luar biasa lucu. Dia tidak bisa menahannya lagi dan mulai mengejeknya. Harry tidak melihat mata Tuan Zane yang perlahan melebar saat melihat kartu kredit Sean. Kartu itu adalah kartu Diamond. Kartu itu adalah kartu kredit paling bergengsi dari Bank Kota Riverfall. Hanya orang terkaya dari seluruh orang kaya yang pantas membawa kartu itu. Jantung Tuan Zane tiba-tiba mulai berdetak dengan sangat cepat. Dia bertanya-tanya siapa pemuda di kursi roda ini. Aduh! Beberapa detik kemudian, Tuan Zane tiba-tiba bergegas maju dan mengambil kartu diamond itu dengan kedua tangannya. Dia melihat pada karakter khusus di kartu kredit itu yang membuatnya semakin terkejut. Tuan, boleh saya tahu nama Tuan? Tuan Zane berusaha menekan kecemasannya sambil mengajukan pertanyaan itu dengan sopan. Ketika Harry dan Diana melihat itu, alis mereka mengerut sedikit. Senyum mereka membeku di wajah mereka. Situasinya terlihat tidak terlalu baik buat mereka. Lane. Sean berkata langsung. Tuan Lane, maafkan saya atas kesalahan tadi. Mohon jangan marah kepada saya. Ini mobil yang Anda inginkan, bukan? Saya akan segera menyiapkan dokumennya untuk Anda. Sally, berikan Tuan Lane diskon 20%. Lalu, berikan dia satu dari setiap hadiah yang kita miliki.
Tuan Zene segera berdiri dan meneriaki Sally. Oh, baik. Bahkan pramuniaga wanita itu pun tercengang. Dia bertanya-tanya mengapa bosnya mengubah keputusannya begitu cepat. Namun, dia hanyalah seorang karyawan, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkannya. Apa maksudnya ini? Harry menatap Tuan Zane dengan kening berkerut. Tuan, saya kira lebih baik jika Anda melihat model lain yang kita miliki. Tuan Lane adalah VIP teratas di penjualan mobil kami, jadi dia punya prioritas yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Tuan Zaino menegakkan tubuhnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Keduanya baik Harry dan Diane saling tercengang. May dan Nora juga membelalakkan matanya. Kapan Sean menjadi VIP top di penjualan mobil itu? Lagi pula, aku tidak menginginkan BMW konyol itu. Setelah beberapa saat, Harry menggerutu dingin sebelum dia pergi bersama Dan. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia sudah kalah dari Sean. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain pergi. Setelah Harry pergi, May dan Nor masih tetap dalam keadaan terkejut. Mereka bertanya-tanya, kapan Sean telah menjadi begitu berpengaruh? Tuan Lane, kenapa Anda tidak istirahat di ruang tunggu VIP? Tuan Zane menggosok kedua belah telapak tangannya dan mempersilakan Sean dengan hangat. Namun, Sean mengabaikannya. Dia mulai menggerakkan kursi rodanya ke depan. Cukup bantu, saya menyelesaikan semua dokumennya. Saya akan datang mengambil mobil itu ketika saya menginginkannya. Sean berkata dengan tenang sambil menggerakkan kursi rodanya. Baik, kata Tuan Zane sambil mengangguk. Tapi, Tuan Lane, saya butuh identifikasi Anda. Tuan Zane berkata dengan hati-hati. Nyonya Perkins, berikan KTP kamu. Sean berhenti dan memberitahu May. Apa? Saya. Baik. Wajah May terlihat terkejut. Dia tidak percaya Sean akan membeli mobil itu atas namanya. Dia tidak melakukan apa-apa untuk pantas mendapatkannya. Benar-benar sebuah keberuntungan. Meskipun demikian, May tidak mengubah sikapnya. Apa hebatnya membeli sebuah BMW? Biarkan aku memberitahu kamu, Sean, kamu bisa melihat BMW di mana-mana di jalan. Mobil yang dikendarai Yates jauh lebih mahal dari model ini. Akan memalukan bagi Nore jika Yates melihatnya mengendarai mobil ini. May mengeluarkan katinya, tetap keras kepala meski sudah mendapatkan keuntungan dari itu. BMW ini, aku membelinya agar kamu bisa pergi berbelanja di pasar swalayan. Aku beli yang itu untuk Nore. Sean berkata sambil menunjuk mobil lain yang tak jauh dari sana. Di sebuah penjualan mobil yang didekorasi dengan mewah, sebuah mobil dengan kain hitam terbungkus di atasnya menempati pusatnya. May dan Nora tidak bisa mengetahui mobil apa itu, karena kain itu menutupinya. Tetapi mereka dapat melihat huruf B bersayap di papan namanya. Mereka menyadari bahwa Sean akan membeli sebuah Bentley. Sekarang dia telah membeli sebuah BMW. Apakah dia masih punya uang untuk membeli sebuah Bentley? Sementara mereka berdua masih tercengang, Sean sudah mendorong kursi rodanya ke depan penjualan mobil Bentley itu. Namun, terdapat sebuah lereng di depan penjualan mobil itu dan tidak mudah baginya untuk masuk. Nor dengan cepat menyadarinya dan menghampirinya untuk mendorong Sean. May menahan napasnya dengan susah payah. Dia melemparkan kepinya pada Tuan Zane sebelum mengikuti mereka masuk. Selamat siang, Tuan. Apakah Anda memiliki janji? Seorang pramuniaga yang cantik bergegas menghampiri dan bertanya pada Sean. Saya Sean Lane. Sean berkata langsung. Tuan Lane, Anda berada di sini. Pramuniaga itu tertegun sesaat sebelum dia berteriak dengan penuh semangat. Segera, puluhan karyawan penjualan di penjualan mobil itu menggerakkan kepalanya untuk melihatnya. Orang itu adalah Tuan Lane. Itu adalah nama yang mereka kenali.
Bab 110. Setiap karyawan penjualan mobil di malam sebelumnya, termasuk yang seharusnya sudah libur kerja, menerima panggilan pribadi dari bos mereka. Mereka dikerahkan untuk lembur dan harus benar-benar membersihkan ruang pajangan. Setiap mobil yang dipajang juga harus sudah bersih mengilap. Semua ini dilakukan demi satu alasan. Seseorang telah memesan Bentley Bentayga termewah. Harga jual resmi yang direkomendasikan adalah 8,68 miliar rupiah. Namun, bukan itu alasan utamanya. Lagi pula, walaupun di kota Riverfall tidak banyak yang mampu membeli mobil Bentley mewah, bukan berarti tidak ada yang pernah membelinya. Yang terpenting, Tuan Lin adalah seseorang dengan latar belakang yang tidak biasa. Bos bahkan sangat paham untuk tidak mengabaikan tuntutan Tuan Lin. Karena alasan itulah setiap karyawan di sana tahu bahwa Tuan Lin akan datang hari ini. Namun, siapa sangka bahwa Tuan Lin akan muncul dengan kursi roda. Meski demikian, tidak ada yang berani merendahkannya. Walaupun Shan cacat, dia mampu membeli Bentley Bentayga yang menjadikannya bukan seperti orang cacat biasa. Selamat datang, Tuan Lin dan dua wanita cantik ini. Para pramuniaga wanita sedikit membungkuk saat mereka menyambut ketiganya masuk. Selamat datang, Tuan Lin. Tepat setelah itu, puluhan karyawan di penjualan mobil terpisah menjadi deretan pria dan deretan wanita yang kemudian menyapa Sean, Nora, dan Mei. Sean tetap berekspresi datar, tapi Nora dan Mei terlihat linglung, seolah-olah mereka kebanyakan minum. Astaga! Pikir Mei. Belum pernah dia melihat pemandangan spektakuler seperti itu sebelumnya. Para karyawan penjualan Bentley kini membentuk dua deretan dan membungkuk menyambut kedatangan Sean, si cacat. Sangat tidak masuk akal. Mei bukan satu-satunya orang yang masih tercengang tidak percaya, bahkan Nora seperti tengah bermimpi. Sangat menyenangkan diperlakukan begini. Namun, di waktu yang bersamaan semua ini juga terasa tidak nyata. Silakan sebelah sini, Tuan Lin. Para pramuniaga wanita itu dengan hormat menjulurkan tangannya untuk memimpin jalan. Nor diam-diam mendorong Sean bersamanya saat pramuniaga wanita itu mengikuti dengan raut tercengang. Di sisi lain, ekspresi Mei mengalami serangkaian perubahan mulai dari keterkejutan, kesombongan, dan bahkan sesekali keraguan. Bagian dalam penjualan Bentley sangat megah dan bersih, tanpa noda sedikit pun. Yang dipajang adalah mobil-mobil mewah yang setidaknya bernilai 6 digit. Mobil-mobil itu memantulkan warna indah di bawah lampu sorot. Pandangan yang ada di depannya membuat nyali Mei yang biasanya sombong menjadi sedikit siut. Tapi kalau dipikir-pikir, para karyawan penjualan mobil mewah memperlakukannya dengan sangat sopan. Jadi untuk apa merasa berkecil hati? Memikirkannya saja sudah membuatnya gembira bukan main, hingga luapan emosi tercermin di wajahnya. Rasanya luar biasa, sangat luar biasa. Ini dia, Tuan Lin. Pramuniaga wanita itu membawa Sean dan yang lain ke depan stan pajangan dengan raut wajah yang cukup hormat. Di stan tersebut, mobil yang berada di posisi paling menonjol tersampir dengan kain hitam. Kain itu menyembunyikan seperti apa rupa mobil di baliknya, yang memberi kesan misteri. Yang ini milikmu, Nore. Sean mengulum senyum, bersandar ke kursi rodanya sambil bersedekap. Aku, astaga. Sedangkan Nor masih tidak percaya. Iya, Nona Perkins. Tuan Lin sudah membelikan mobil ini untuk Anda. Salah satu pramuniaga berkata sambil tersenyum, walau ada ekspresi kecemburuan di wajahnya. Nore, apa yang kamu tunggu? Cepat bukalah. Mei tidak sabar. Detik itu juga, yang Mei inginkan hanya melihat mobil yang Sean beli untuk Nore. Nor melirik Sean. Dia memperhatikan ekspresi hangat dan penuh dukungan di wajah lelaki itu. Oke. Setelah agak ragu sejenak, Nor perlahan berjalan ke stan. Nor saat itu juga merasa bahwa ini seperti hadiah kejutan ulang tahun yang sudah disiapkan dengan susah payah oleh seseorang untuk pacarnya.
Walau nyatanya, dia masih belum bisa disebut sebagai pacar Sean. Sean menatap Nora dengan senyum yang terlukis di wajahnya. Sean berpikir dalam hati, "Kamu sudah merawatku selama 2 tahun, itulah kenyataan yang tak terbantahkan. Dan karena aku juga, kamu bahkan diejek dan dipermalukan selama 2 tahun. Karena aku, kamu kehilangan banyak hal. Aku akan membayar semua yang telah kamu lakukan untukku." Ini baru permulaan. Langkah kaki Nora pelan dan penuh keraguan-raguan, hingga akhirnya tiba di sebelah mobil. Lantas wanita itu mengulurkan jari-jarinya yang ramping dan cantik, kemudian menarik kain yang menutupi mobil. Bam! Suara dentuman keras dari belakangnya di kala itu sontak menyebabkan Nora terkesiap bergidik. "Selamat, Tuan Lane. Selamat, Nona Perkins." Dentuman demi dentuman lalu terdengar silih berganti. Semua karyawan di belakang mereka menarik tembakan pernak-pernik pesta masing-masing. Potongan konfeti berwarna yang tak terhitung jumlahnya berterbangan di seluruh penjualan mobil yang sangat menghidupkan suasana. Nor mengumpulkan keberanian untuk menarik kain tersebut dengan tangannya. Wush! Kain itu meluncur dengan mulus dari mobil tanpa ada hambatan sama sekali. Tidak banyak tenaga yang Nor butuhkan sebelum seluruh kain itu tersingkap. Mobil di balik kain itu perlahan terlihat. Hal pertama yang didapati semua orang adalah huruf B bersayap yang sangat bergengsi. Sepersekian detik berikutnya, mobil sudah dikerumuni semua orang. Mobil itu dipoles dengan cat hitam yang sangat mengilap, membuatnya terlihat memesona di bawah sorotan cahaya bak ditanam oleh rangkaian berlian yang tak terhitung jumlahnya. Bab 111. Desain mobil itu terlihat luar biasa megah, layaknya harimau ganas yang siap menerkam. Perbedaan mobil mewah dan mobil biasa dapat dengan jelas terlihat hanya dengan sekali pandang, entah itu dari desainnya atau dari pengerjaan cat. Setiap detail tidak tertandingi. Hanya sekali pandang saja, mobil itu memancarkan aura yang luar biasa mewah dan memesona. Kemewahan serta pesona mobil itu cukup untuk membuat semua orang terkesan. Wow! Nor tercengang dan tidak tahan ingin teriak, walau lantas dia bergegas menutupi bibirnya dengan tangan. Ya ampun! Ini sungguhan Bentley! Kini Mei yang membelalakan mata sambil berteriak. Di saat itulah rasa sombongnya terlengkapi. Seluruh karyawan yang hadir di situ memperhatikan Nor dengan raut kagum. Nor dan Bentley hitam obsidian adalah dua hal yang paling memukau di seluruh penjualan mobil. Nor memiliki paras yang sangat luar biasa cantik berpadu dengan penampilan kelas atas. Dia yang berdiri di samping mobil kini tampak seperti model. Bahkan manajer penjualan juga tidak sabar mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. Dia bermaksud menggunakannya sebagai gambar promosi untuk penjualan mobil. Namun, teringat siapa Sean, dia mengurungkan niatnya bahkan nyalinya untuk menghampiri Sean dan menyebutkan idenya saja seketika hilang. "Apa kamu suka?" Sean perlahan menggerakkan kursi rodanya ke sisi Nore. "Suka sekali." Nore tanpa ragu menjawab dengan sepenuh hati. "Kalau suka, itu buat kamu saja." Sean mengangguk sebelum berkata lagi. "Semua yang kamu suka di dunia ini akan menjadi milikmu." Nada suaranya tegas dan penuh percaya diri. Bicaranya sangat santai seperti sangat yakin dapat memenuhi keinginan Nor meski seandainya wanita itu menginginkan dunia sekalipun. Benak Nor terasa bimbang, dia lantas mencubit dirinya sendiri. Ternyata rasanya sakit. Rupanya dia tidak sedang bermimpi. Mobil yang ada di hadapannya tampak seperti yang dimiliki Christian. Tempo lalu, Christian pernah mengendarai mobil yang sama persis dengan waktu dia menjemput Sean untuk menuju ke hotel. Begitu pertama kali melihatnya, mobil itu membuat Nor terengah-engah. Dia mendadak jatuh cinta pada pandangan pertama dengan mobil itu. Namun, dia sadar bahwa keluarganya tidak begitu disukai di antara sekian keluarga Perkins. Bahkan walau mereka disukai sekalipun, Bentley bukanlah mobil yang bisa mereka beli dengan mudah.
Mobil itu sendiri setidaknya senilai dengan 7 miliar rupiah. Belum lagi pajak penjualannya saja yang mungkin akan menelan biaya sedikitnya lebih dari 1,4 miliar rupiah. Total membeli mobil mungkin akan menelan biaya hingga mendekati 11,2 miliar rupiah. Karena itulah Nor berpikir bahwa memiliki mobil semacam itu tidak lebih dari sebuah mimpi di siang bolong. Namun, kini Sean tiba-tiba mempersembahkan mobil itu padanya dengan cuma-cuma. Apalagi jika dibandingkan dengan kepunyaan Christian, mobil yang didapatkan Nori ini tampaknya dilengkapi dengan fitur yang kualitas dan harganya jauh lebih super. Ekspresi Nor terlihat sangat terharu. Kalau saja ada wanita lain yang berada di posisinya, mereka pasti juga akan terharu tak ketulungan. Dan yang terpenting dari semua ini, Sean sepertinya tahu persis apa yang Nori inginkan. Wanita itu merasa bahwa ini adalah tanda paling jelas betapa Sean peduli padanya. "Nona, bolehkah aku tahu harga mobil ini berapa?" Mei menarik napas dalam-dalam sambil bertanya pada pramuniaga cantik di sebelahnya. "Nyonya, ini adalah mobil Bentley Bentayga versi paling canggih dan mutakhir. Tuan Lane memang sangatlah perhatian. Dia bahkan menambahkan banyak fitur opsional yang sangat membantu bagi para pengemudi wanita. Jadi tidak heran jika harganya menjadi sedikit lebih mahal. Mobil itu sendiri bernilai 8,4 miliar rupiah. Di luar pajak penjualan dan lain-lain, Tuan Lane membayar sekitar 11,2 miliar rupiah. Pramuniaga wanita itu menjelaskan berbagai hal kepada Mei dengan sangat sopan. Di malam sebelumnya, Sean sudah memilih semua fitur dengan cermat. Para karyawan dalam semalaman memasang semuanya agar mereka tidak menyebabkan Sean menunda lebih lama. Mei tersentak dan sangat tercengang. Sekitar 11,2 miliar rupiah. Padahal Sean juga baru saja membeli BMW yang setidaknya akan bernilai 1,4 miliar rupiah, bahkan bisa lebih. Tanpa pikir panjang, dia berani membeli Bentley Bentayga senilai 11,2 miliar rupiah. Dia bahkan tidak segan-segan membeli dua mobil sekaligus, menghabiskan hampir 14 miliar rupiah begitu saja. Semakin Mei memikirkannya, semakin dia merasa tengah bermimpi. Apa benar Sean mampu mengeluarkan begitu banyak uang? Pastinya dia tidak berniat berbalik dan pergi setelah membawa keduanya ke ruang pajang mobil, kan? "Tuan Lane, bos kami belum kembali dari perjalanan bisnis ke luar negeri. Kalau tidak, dia pasti sudah akan datang menemani Anda secara pribadi. Tapi jangan khawatir, dia sudah menyuruh kami untuk memenuhi apapun keinginan Anda." Pramuniaga wanita itu tersenyum dan berkata, "Oh, mengenai dokumentasi untuk mobil ini, semuanya sudah beres. Tuan Lane bisa langsung membawa pulang mobil ini kapan saja." Mendengar mobil itu bisa dibawa pulang kapan saja, Mei merasa sangat lega. Sean sudah membayarnya. Berarti Bentley mewah di hadapannya benar-benar akan menjadi milik keluarga mereka. Ya ampun. Dengan mata terbuka lebar, Mei meletakkan tangannya di dahi sambil menarik napas dalam-dalam. Semua kejadian ini benar-benar mengubah pandangannya tentang Sean. "Nori, mau kita bawa pulang hari ini?" Sean mengangguk sebelum meminta pendapat Nora. "Boleh." Nora di kala itu sangat tercengang. Yang bisa dia lakukan cuma spontan menganggukkan kepala. Mendengar persetujuan Nora, puluhan staf karyawan segera menyibukkan diri. Mereka lekas mengeluarkan dokumen serta barang-barang yang diperlukan untuk perayaan serah terima. Walau sejatinya Sean tidak ingin merepotkan para karyawan, tapi dia berpikir sedikit perayaan tidak akan masalah, terutama ketika ada Nor di sana. Di bawah tatapan kagum para karyawan, Nor dengan satu tangan mengeluarkan kunci mobil dari kotak hadiah yang sangat indah, sementara tangannya yang lain berada di atas kursi roda. Bahkan detik itu juga Nor masih merasa tengah bermimpi.